Selamat datang di Fisik Lidah, Bicara musik, lirik dan harmoni. Ya, halo teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa kak namanya? Boleh perkenalan dulu? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nadine Miracle Kinasi gitu. Kalau boleh tahu sekarang kuliah di mana kak? Oke, aku sekarang kuliah di Atmajaya, Atmajaya. Yogyakarta gitu. Aku sekarang di Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 19. Angkatan 19. Ini kabar-kabarnya lagi rilisan lagu baru nih ya? Iya. Kalau tahu judulnya apa nih kak? Oke, jadi buat kalian yang udah dengerin laguku, yang terbesit di kepala kalian itu selalu sama, itu dia judulnya. Selalu sama. Ini Betul. kayaknya kalau setauku ini buat lagu itu prosesnya agak panjang ya kak ya? Panjang banget. Kalau boleh cerita sedikit nih kak, gimana sih proses buat lagu dari pasca, pra, sampai nanti perilisannya? Oke, jadi ini sebenarnya proyek besar ya dari Mustika Maya yang udah dirancang sebenarnya tuh udah jauh-jauh hari gitu, Van. Nah, aku juga baru tahu nih sebenarnya ikut di sini tuh aku juga mendapatkan insight yang baru gitu. Jadi kalau buat lagu tuh nggak semudah itu, butuh Yeah. proses. Jadi kemarin tuh kita dikumpulin dalam satu wadah Zoom meeting gitu. Pertamanya dikenali nih project besar ini gitu. Habis dari situ kita rapat juga bareng anak-anak Mustika Maya. Selanjutnya, nah ini juga yang buat aku dapat insight baru tuh dari coaching klinik. Coaching gitu. klinik. Jadi coaching klinik tuh kita diajarin gimana sih cara membuat lagu yang benar, lirik yang benar. Terus kalian tuh kalau mau buat lagu dari mana nih? Dari lagunya harmoninya dulu atau dari liriknya dulu. Nah, itu kita juga diajarin. Kemarin kalau nggak salah aku coaching klinik itu 8 kali pertemuan. Wah, baik dari dasar buat tuh ya Wah, awalnya. iya betul. Benar-benar prosesnya panjang. Nah, nggak cukup sampai situ, Van. Kita itu juga habis dari coaching klinik udah mantep nih. Habis itu kita ada demo lagu. Masih mbak demo. Habis demo lagu ini sebenarnya buat gambaran kasarannya, buat divisi lain tuh gimana sih gambaran dari lagu ini buat mereka tuh nggarap progres mereka masing-masing. Nah, habis dari itu langsung deh kita rekaman. Kalau tahu nih jangka dari coaching klinik sampai demo sampai nanti rekaman lagu tuh berapa bulan tuh estimasi waktu? Itu berapa bulan ya? Ada yang Lama tahu tuh. penonton? 2 sampai 3 bulan deh. Walah, lama Lama juga, ya. Pol, mentok. Sebenarnya ini menurutku waktu yang cukup cepat juga karena kita tuh punya deadline gitu loh, Pak. Jadi ini waktu yang cepat juga. Cuman prosesnya Tapi panjang. timeline-nya udah jelas ya kayak gitu. Betul. Gitu. Nah ini kan aku dengar-dengar prosesnya lama nih 2 sampai 3 bulan. Betul. Dari coaching klinik, langsung buat demo lagu sampai nanti perilisan. Nggak mungkin dong suka-suka doang. Nah, pasti ada suka dukanya tuh apa aja kalau boleh Oke, tahu. kalau sukanya sendiri itu senang ya bisa berdinamika bareng teman-teman lain gitu, bisa men-challenge diri sendiri buat ke step yang lebih naik lagi Ya, gitu. buat lagu. Terus dukanya tuh sebenarnya banyak banget ya karena sebenarnya Van aku tuh lagu ini ada kali 2 sampai 3 minggu terbengkalai gitu. Bener-bener aku stuck banget di lirik lagu gitu dalam proses pembuatan lagu karena banyak banget faktornya. Yang pertama kepentok kuliah. Jadi aku kayak udah stuck di kuliahku. Habis itu aku juga sempet kan. Jadi ini spoiler dikit, ada talent lagi nih besok-besok. Nah, aku tuh juga sempat lihat, aduh kok punya talent mereka lebih bagus ya daripada jadi punya aku. Jadi bandingin aku gitu ya. insecure gitu. Nah, habis itu mau rilis lagu itu H-3 bahkan aku ngerasa kayak aku nangis gitu. Masih kurang pede. Aku masih kurang pede karena ini lagu diterima nggak ya sama teman-teman semuanya, apa hanya euforianya sesaat nggak ya. Aku tuh bener-bener sampai di posisi itu. Cuman yang buat aku bangkit lagi tuh adalah teman-teman dari Mustika Maya gitu loh, Van. Mereka kayak kerja kerasnya udah all out banget, terus kok kayak aku masih mikirin kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang buat apa ya, turn on buat aku bangkit dan semangat lagi gitu sih. Kalau setelah
ini udah berilisan nih berarti ya. Betul. Feedback yang didapat tuh selama ini positif atau negatif nih Kak? Nah, puji Tuhan, selama ini aku dengar dari teman-temanku Teman-teman. juga yang merespon, mereka juga semangat buat ngepost itu juga. Terus ya responnya puji Tuhan sih positif semua. Berarti overall happy ya Happy sama banget perisannya. sih. Siap. Betul. Ya, Oke. sekarang kita langsung ke segmen 2 teman-teman nih. Kita akan lebih membahas tentang musik, lirik dan harmoninya. Oke. Yang pertama nih musik nih Kak Nadine. Kalau boleh tahu genre dari musiknya Kak Nadine ini apa? Oke, genre dari lagu Selalu Sama itu pop. Pop. Jadi sebenarnya aku tuh terinspirasi dari musisi Indonesia gitu loh, Van. Ada Malik, ada Glenn Fredly, terus ada Tompi, Sandi Sandoro gitu. Jadi aku pengen nih lagunya aku tuh punya vibes yang sama kayak mereka gitu loh. Gitu, Van. Nah, ini kan aku udah dengerin nih lagu Kak Nadine sebenarnya. Denger-denger nih, aku mendengar kayak banyak instrumen musik nih dalamnya. Kalau tahu tuh apa aja Kak ya? Dan kok Kak Nadine milih instrumen tuh kenapa? Oke, jadi selesai lagu ini tuh udah ada bentuknya, aku tuh dari awal langsung pengen lagu ini tuh full band gitu loh, Van. Jadi di full band ini tuh ada gitar listrik, ada gitar akustik, ada bass, ada drum. Kenapa aku milih itu? Karena aku pengen orang yang dengar aku tuh bisa ningkatin mood mereka gitu loh. Bisa didengerin di mobil atau didengerin waktu luang gitu. Terus aku juga sempat request di laguku ini ada singkup, kalau kamu tahu. Apa tuh? Boleh Singkup jelasin dulu. itu nanti instrumen yang ada di drum gitu. Oh, oke. Nah, gitulah. Jadi aku pengen lagu ini tuh juga ngena gitu loh, Van. Jadi at least orang tuh denger laguku ini tuh nggak hanya cuman nganggukin kepala, tapi badan juga gitu loh. Goyang sekalian. Betul. Masuk. Aku juga pengen lagu ini tuh terlihat meriah gitu. Gitu sih, Van. Oke. Terus nih, musik kan nggak jauh dari lirik nih. Nah, liriknya ini yang ingin Kak Nadine sampaikan atau yang ingin Kak Nadine biar tekankan ke penonton tuh apa tuh Kak Nadine? Oke, jadi lirik yang aku buat ini tuh menginterpretasikan dua makna gitu Dua loh, Van. makna. Oke, jadi yang pertama itu ini tuh menceritakan sepasang kekasih yang semakin hari tuh semakin yakin gitu loh sama perasaan dia ke cowoknya, kayak kamu jodohku deh. Nah, dari situ didorong juga oleh beberapa faktor. Jadi kalau si cewek ini menganggap bahwa kalau di deket cowoknya tuh rasanya hangat, nyaman gitu. Terus ini tuh yang membuat ceweknya itu juga semakin yakin di situ tadi. Terus yang kedua, senyum cowoknya tuh kalau misalnya lagi ketemu, terus cowoknya act of service-nya kelihatan senyum, nanggepin ceweknya tuh merasa bahwa ya udah lu kayaknya jodoh gue gitu, Van. Tapi ada interpretasi yang kedua nih, Van. Sebenarnya ceweknya itu juga ngerasa kayak ragu gitu. Ini terlintas dari benak dia, makanya ada di bridge-nya tuh entah sampai kapan kita akan selalu bersama. Nah, itu muncul dari perasaan ceweknya, sebenarnya ekspektasiku tuh ketinggian gak ya? Nah, kayak gitu sih, Van. Jadi berangkat dari keresahan ceweknya, apakah rasa ini tuh selalu sama atau enggak gitu. Oke, masuk. Berarti emang mau ditekankan tuh di kata selalu samanya itu ya. Ya. Halo teman-teman, sekarang kita kedatangan tahun baru nih. Boleh kenalin dulu Mas, siapa namanya? Halo, aku Nata B, bisa dipanggil BI. Kak B ini dari fakultas mana Mas? Dari FISIP, Prodi FISIP. Ilmu Komunikasi. Berarti masih Atma? Atma Jaya. Atma Jaya. Maba 20. Maba 20. Iya. Di proyekan lagu ya Kak Nadi nih, Mas B sebagai apa nih? Kebetulan di Project IP ini aku diizinkan untuk sebagai tim marketingnya. Tim marketing. Ya. Tim marketing kerjanya ngapain tuh Mas? Jelasin dulu boleh? Tim marketing itu secara garis besar ya, itu menjual karya lagu yang sudah diciptakan oleh teman-teman. Jadi kan ini ada EP, ada urutan beberapa track. Nah, itu kita buat supaya gimana itu bisa didengarkan lah, dan kita sudah mendaftar lagu goals-goalsnya itu apa aja, dan kita berusaha untuk mencapai goalsnya itu. Oke. Di marketingnya lagunya Kak Nadine nih yang aku lihat tuh terdapat banyak unsur ya. Boleh jelasin Mas unsur-unsurnya tuh apa aja dan latar belakang kok kenapa milih unsur itu kenapa?
Jadi lebih ke artwork atau campaign-nya ya sebelum lagu itu naik. Jadi sebelum kami memutuskan untuk membuat campaign beberapa urutan itu, kami mengalami proses brainstorming dulu ya tentunya untuk membahas bareng apa yang pantas untuk interpretasikan dalam lagu dengan judul Selalu Sama by Nadine Miracle Kinasih. Nah, di brainstorming itu kami berusaha menggambarkan secara visual ya, karena kan lagu kan dari audionya. Nah, ini kami brainstorming, terus beberapa ada banyak sekali usulan dan tentunya tidak bisa ditampung semua. Dan akhirnya itu ada beberapa yang masuk seperti ada akuarium, ada teddy bear, color palette yang cenderung merah. Seperti itu sih. Pemilihan teddy bear tadi lalu color palette cenderung merah itu kenapa Mas? Atau cuma sekedar asal milih atau emang ada latar belakangnya? Kalau teddy bear itu kami ingin membuat visual yang menggambarkan apa sih kenyamanan yang selalu dicari gitu. Kebetulan dalam hal ini teddy bear kan menggantikan sebagai subjeknya. Maka di artwork itu ada 2 teddy bear yang ya mereka lah kenyamanan itu. Terus kalau di warna merahnya, karena setiap warna kan punya pemaknaan masing-masing. Kami milih warna merah karena merah itu menggambarkan lahir baru, keharmonisan, keromantisan dan kehangatan. Dan kami mungkin fokusnya lebih ke keharmonisan, keromantisan itu sih, kehangatan juga. Tadi milih warna yang merah tapi condong ke marun. Nah ya, kalau merah cenderung ke marun itu ada hubungannya sama unsur yang ketiga itu. Jadi teddy bear-nya itu ada dalam sebuah ruangan. Jadi ada teman kami, Rachel, itu mengusulkan adanya akuarium nih waktu brainstorming. Terus kami mengalami riset-riset kecil, ternyata akuarium itu sudah ditemukan sejak bangsa Mesir ya. Jauh itu. Lama pasti. Akuariumnya buah bentuknya ya. Buah tapi akuarium. Di situ diceritakan akuarium itu asal muasal katanya adalah arium, di mana berarti adalah sebuah tempat untuk berhubungan. Nah, di situ kami ternyata masih relate sama Selalu Sama ini. Makna dari Selalu Sama itu. Karena si teddy bear tadi memiliki ekspektasi masing-masing untuk tetap dalam lingkup yang mereka ciptakan sendiri. Nah, kami menggambarkannya dengan akuarium tadi. Berarti kalau beranjak dari nanti Selalu Sama itu, terus kan juga ada video marketing juga nih tentang yang palang pintu ya, seingatku itu. Palang pintu tiket. Nah, itu maksudnya tuh apa Mas? Soalnya kan kalau lihat video cuma sekedar ngeklik lalu ada itu suaranya lewat. Itu apa yang ingin disampaikan dari video itu? Jadi untuk kawan-kawan yang sudah melihat campaign video kami itu sebelum naikin lagu ada ceritanya rombongan pengemudi motor itu masuk dalam tiket mesin tiket untuk masuk dalam sebuah tempat parkir ya. Nah, kenapa mesin tiket? Karena dia itu punya suara yang selalu sama atau voice over selalu sama. Paling tidak kan suaranya selamat datang, silahkan ambil tiketnya. Nah, tapi kami mau mengkritisi bahwa tidak selamanya kita itu mendengarkan voice overnya itu. Nah, itu berangkat dari kecurigaan kami, apakah benar-benar suaranya selalu sama atau kita yang terlalu yakin kalau voice overnya itu selalu sama. Begitu Mas. Masuk. Keren juga nih ya ide marketing nih ya Mas ya. Tuhan keren. Aku mau ngulik prosesnya nih Mas. Ya, Proses dari awal sampai akhir ini itu ada kendala gak sih? Atau gimana? Apakah lancar-lancar jaya aja dalam pemilihan unsur-unsurnya ini? Brainstormingnya seperti apa? Oke, jadi tadi yang sempat ada brainstorming, terus eksekusi ada. Jadi campaign kami itu dibagi jadi 3 tahap ya. Sebelum lagunya naik ke digital platform, terus pengumuman naik dan setelahnya. Nah, di proses itu mungkin menjadi tantangan bagi kami karena kita ngerjainnya waktu mau ujian akhir semester. Jadi mungkin pembagian waktunya agak susah ya, karena kita harus buat konten dan juga sekaligus belajar karena kami adalah mahasiswa yang bertanggung jawab. Tos dulu. Ya. Study first. Jadi dalam prosesnya itu
sebenarnya nggak terlalu susah ya dalam mengumpulkan unsur-unsurnya tadi, karena kebetulan teman-teman tim itu waktu brainstorming itu juga ada banyak ide. Nah, di dalam menurutku sendiri waktu brainstorming itu jangan ada ide yang dibantah, maksudnya semua dimasukkan dari setelah itu baru Dipilih, difilter. difilter. Nah, jadi aku seneng banget karena punya tim yang cukup aktif dalam mengusulkan ide-idenya. Oke. Berarti overall selama proses tuh bagaimana? Senang atau Senang senang? dan sedikit cemas. Kenapa? Ya, karena ini kan langkah pertama kami di track pertama selalu sama ini. Jadi apakah kami berhasil, apakah kurang menjual lagunya gitu. Oke, Tapi kalau dari kata produsernya itu campaign videonya itu sampai tembus ke berapa ya? Oh, 1.300 ya, berarti cukup apa nih? menjual. Cukup menjual. Cukup memunculkan ke penasarannya itu ini apa gitu. Berarti feedback dari audiens juga masuk semua. Masuk itu. Keren, masuk akal. Iya. Ya udah, mungkin itu sekian dari Mas B ya sebagai tim kreatif. Kalau tim kreatif sih, tim marketing. Tim marketing dari lagunya Kak Nadine. Habis ini kita akan kembali ke Kak Nadine. Kembali lagi bersama Kak Nadine. Kali ini kita akan membahas tentang artwork-nya. Betul. Oke. Nah, Masih semangat? Masih semangat, Kak. Oke, bagus. Di poin ini Kak Nadine, aku tuh pengen Kak Nadine jelasin gimana sih artworknya dari keseluruhan proses pembuatan lagunya Kak Nadine itu. Kan aku lihat-lihat tuh kayak ada warna merah marun, lalu ada boneka teddy bear, terus aku juga sempat lihat tuh ada videonya. Itu Kak Nadine, apa palang tiket itu ya? Oh iya. Nah, betul. itu maksudnya tuh apa tuh Kak Nadine? Oke, kalau teddy bear sendiri itu sebenarnya selaras sih sama laguku ini. Sebenarnya kalau aku waktu kecil sebelum tidur nyarinya teddy bear karena teddy bear itu sendiri juga menginterpretasikan bahwa itu sebuah kehangatan, kenyamanan. Jadi sebelum tidur ya nyarinya teddy bear dong biar tidurnya nyenyak. Nyaman, gitu. ya. Terus kalau warna merah itu tadi sebenarnya selaras dengan rasa kehangatan gitu. Kehangatan merah marun. Iya, warnanya nggak ngejreng tapi tetap merah Ya, marun dan masuk nyaman. bisa. Gitu. Terus nih Kak, yang poin terakhir nih, harmoni. Betul. Dari semua unsur yang ada di lagunya Kak Nadine nih, yang ingin Kak Nadine sampaikan ke penonton tuh apa sih? Oke, jadi sebenarnya yang pengen aku sampaikan bahwa kalimat selalu sama itu nggak selamanya kayak lu tuh ekspektasi lu tuh ketinggian banget atau lu banyak ngarep deh, lu kayaknya ngarep banget kayak gitu. Itu sebenarnya yang bisa diambil dari sisi positifnya adalah harapan. Nah, harapan tuh emang nggak ada wujudnya, memang nggak nampak, tapi di waktu yang akan datang, di waktu yang tepat itu akan terwujud gitu sih. Oke, berarti dari awal lagu lagi dengerin tuh yang dialek tuh emang judulnya selalu sama itu ya? Iya, betul. Masuk. Lalu satu kata nih Kak untuk penutup dari lagu selalu sama itu apa? Kehangatan. Kehangatan, teman-teman. Berarti siapa satu kata terakhir? Kehangatan. Tepuk tangan dulu. Oke, sekian dari podcast kali ini, podcast Bisik Lidah, bicara musik, lirik, dan harmoni.